Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enabdel Sabila dari kelas 2A. NPM saya E20352233759. Dosen pengampu Ibu Lala Sulastri SSOS MSI dalam mata pelajaran akuntansi pemerintahan dan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal merupakan yang dibuat untuk menyesuaikan rekening-rekening di neraca saldo yang tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya. Mengapa perlu penyesuaian? Karena di dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, perusahaan atau organisasi harus memberikan informasi mengenai laba bersih yang tepat bagi perusahaan. Tujuan penyesuaian: setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Yang selanjutnya adalah konsep dan prinsip penentuan laba. Konsep akuntansi akrual dan tunai, periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip mempertandingkan. Konsep dasar akrual dan tunai. Dasar akrual: akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi itu terjadi. Dasar tunai: akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Yang selanjutnya merupakan periode akuntansi. Akuntansi menerapkan periode pelaporan keuangan dalam waktu pendek, sehingga pada akhir periode organisasi atau perusahaan menyusun laporan keuangan. Yang selanjutnya, prinsip pendapatan. Kapan pendapatan dicatat? Pendapatan dicatat saat diperoleh, bukan sebelumnya. Perolehan pendapatan terjadi saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah selesai dikerjakan. Nah, berapakah besarnya pendapatan yang dicatat? Pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan pada konsumen. Baik, berikutnya merupakan prinsip mempertandingkan. Nah, prinsip mempertandingkan digunakan untuk mencatat biaya prinsip. Biaya prinsip mempertandingkan meliputi: pertama, menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi, mengukur besarnya biaya, dan mempertemukan biaya tersebut dengan pendapatan. Yang selanjutnya, saldo-saldo yang perlu disesuaikan. Yang pertama itu piutang pendapatan, yang kedua utang biaya, yang ketiga pendapatan diterima di muka, yang keempat biaya dibayar di muka, yang kelima kerugian piutang, yang keenam depresiasi atau penyusutan, dan yang terakhir yang ketujuh biaya pemakaian perlengkapan. Selanjutnya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Nah, beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Berikut merupakan contoh dari ilustrasi pencatatan beban dibayar di muka. Yang berikutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atau suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, surat diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Yang selanjutnya merupakan piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak yang dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima, piutang atau bunga, sewa yang masih harus diterima, piutang sewa, dan sebagainya.
Yang selanjutnya merupakan utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Nah, utang beban atau beban yang harus masih dibayar ini merupakan beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Dan di bawahnya itu merupakan contoh ilustrasi pencatatan dari utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Yang berikutnya merupakan penyusunan aktiva tetap. Penyusunan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebagai harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap yang merupakan akun kontra aktiva tersebut. Yang selanjutnya, pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai harta aktiva dan sebagai beban. Mungkin cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan mengenai materi zona penyesuaian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.